Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak. Senang sekali bertemu dengan kawan pajak pada IG Live dan podcast pajak KPP Kisaran di sore hari yang indah ini. Sore ini bersama saya Fajar Rizky selaku host dan bersama rekan saya Kak Purnama Sari Sarja. Ya, penyuluh KPP Pratama Kisaran. Kami akan menemani kawan pajak selama kurang lebih 30 menit ke depan membahas informasi perpajakan yang tentunya bermanfaat buat kawan pajak semua, yaitu dengan tema kiat sukses aktivasi akun Kortex dan kode otorisasi DJP. Nah, supaya kawan pajak nggak ketinggalan info perpajakan terupdate, ikuti terus IG Live dan podcast KPP Pratama Kisaran. Kawan pajak, tahun 2025 akan segera berakhir. Sekarang kita udah di penghujung November dan sebulan lagi kita sudah mendekati awal tahun 2026. Yang mana kewajiban pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi maupun badan untuk tahun pajak 2025 sudah dapat dilaporkan mulai tanggal 1 Januari 2026. Nah, pada IG Live dan podcast pajak kita sore ini, kita akan bahas apa saja yang perlu kita siapkan sebagai wajib pajak untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi maupun badan menggunakan Kortex. Sebelum kita ke materi, kita sapa dulu nih kakak narasumber kita. Halo Kak Purnama, apa kabar? Halo Bang Fajar, kabarnya baik tentunya. Bang Fajar gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Iya. Selamat sore kawan pajak semua. Senang sekali tentunya bertemu dengan kawan pajak yang merupakan wajib pajak ataupun bukan wajib pajak KPP Pratama Kisaran di sore hari yang indah ini. Nah, sebelum kita bahas materi, izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat kawan pajak semua yang telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan kawan pajak dengan baik. Karena semua uang pajak yang telah kawan pajak setorkan ke kas negara itu berarti banyak untuk pembangunan bangsa kita. Dan kawan pajak di sini sudah merupakan pahlawan pembangunan bangsa yang turut serta untuk membangun bangsa kita tercinta Indonesia. Mantap kali pembukaannya dari Kak Purnama ya. Nah, sepertinya kawan pajak udah nggak sabar nih Kak nunggu informasi terbaru kita. Jadi langsung ke pertanyaan pembuka nih Kak. Bener nggak Kak kalau di tahun depan per Januari 2026 kewajiban pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan badan untuk tahun pajak 2025 sudah tidak lagi menggunakan saluran DJP online. Nah, infonya juga beralih menggunakan sistem perpajakan yang terbaru yaitu Kortex. Benar sekali Bang. Jadi informasi ini benar sekali ya kawan pajak. Jadi per 1 Januari 2026 kita sudah tidak lagi menggunakan pelaporan SPT tahunan menggunakan DJP online. Tapi kita beralih menggunakan Kortex DJP. Jadi kawan pajak tidak butuh EVIN lagi untuk lapor SPT tahunan tahun pajak 2025 per 1 Januari 2026 nanti. Oke, nah kalau tidak menggunakan EVIN lagi Kak, apa yang harus dilakukan kawan pajak untuk bisa melapor SPT tahunan menggunakan Kortex ini Kak? Nah, di Kortex ini pintu masuk utamanya itu ya kawan pajak ya, itu kawan pajak harus melakukan terlebih dahulu yang namanya aktivasi akun Kortex wajib pajak. Nah, setelah kawan pajak melakukan aktivasi akun Kortex wajib pajak, nah di sini juga kawan pajak harus juga melakukan yang namanya pembuatan ataupun mengajukan permohonan pembuatan kode otorisasi DJP. Di mana ini dilakukan? Semua dilakukan di Kortex tentunya. Nah, kalau gitu kawan pajak di sini kan wajib tuh melakukan aktivasi akun Kortex kan Kak? Nah, aktivasinya itu ribet nggak Kak? Atau cara aktivasinya gimana? Apakah bisa mandiri atau harus datang langsung ke KPP? Nah, kalau untuk proses aktivasi di sini kawan pajak itu tidak ribet ya Bang, bahkan sangat mudah.
Nah, buat kawan pajak yang sebelumnya sudah memiliki akun DJP online, itu kawan pajak di sini hanya cukup ya melakukan perubahan kata sandi di akun Kortex kawan pajak. Nah, bagi kawan pajak yang sebelumnya belum masuk ke akun DJP online, nah di sini tentu kawan pajak memang dalam hal ada perbedaan data email dan perbedaan data nomor telepon, maka kawan pajak memang harus terlebih dahulu mengajukan perubahan data. Itu dapat dilakukan melalui datang langsung ke KPP, tempatnya di TPT KPP Pratama Kisaran. Nanti kawan pajak akan mengajukan permohonan perubahan data email dan mengajukan permohonan perubahan data nomor telepon. Nanti kita lakukan pengupdatean. Selanjutnya kawan pajak dapat melakukan aktivasi secara mandiri, atau kawan pajak juga bisa dibantu nih. Kawan pajak bisa kami bantu nanti di meja helpdesk layanan KPP Pratama Kisaran tentunya. Nah, tadi kan disebutkan bagi kawan pajak yang sudah punya akun DJP online bisa langsung klik lupa kata sandi, lalu mengisikan NIK atau NPP dan email atau nomor HP ya. Iya Nah, benar Bang. misalnya lupa email atau nomor HP-nya yang terdaftar di NPWP-nya, itu diganti sendiri atau harus ke KPP, Kak? Nah, memang kawan pajak sebelum 1 Januari 2025 itu kawan pajak kan diberikan kesempatan untuk melakukan perubahan data email dan perubahan data nomor telepon secara mandiri melalui akun DJP online kawan pajak, yaitu dengan cara melakukan perubahan data. Nah, memang setelah launching di 1 Januari 2025, kawan pajak tidak dapat melakukan perubahan data email dan perubahan data nomor telepon secara mandiri. Nah, untuk case ini tentunya memang kawan pajak harus datang langsung ke kantor pelayanan pajak tempat kawan pajak terdaftar atau ke kantor pelayanan pajak terdekat dengan kawan pajak, karena permohonan perubahan email dan permohonan perubahan nomor telepon ini dilayani di KP2KP dimanapun itu, kemudian juga di KPP terdekat dengan kawan pajak. Jadi tidak harus, misalnya nih kawan pajak terdaftar di KPP Pratama Kisaran. Ya. Nah, kebetulan kawan pajak di sini bekerja nih Bang, bekerja di Medan misalnya atau di Jakarta. Nah, apakah harus ke KPP Pratama Kisaran mengajukan perubahan? Kan jauh itu ya. Jauh, ya. Nah, tidak ya kawan pajak. Kawan pajak bisa melakukan permohonan perubahan data di KPP terdekat dengan kawan pajak. Terdekat dari domisili ya, Kak ya? Ya, benar sekali Bang. Terus selain aktivasi akun Kortex, ada lagi nggak, Kak, yang harus dilakukan untuk pelaporan SPT tahunan ini? Nah, tadi aktivasi sudah. Ya. Nah, ini sebenarnya proses aktivasi ini sekaligus ya Bang. Ini dapat dilakukan dalam waktu yang bersamaan. Setelah kawan pajak dapat melakukan aktivasi, berarti kawan pajak sudah login ke Kortex DJP. Nah, di sini kawan pajak dapat mengajukan permohonan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP secara langsung. Nah, di mana menu permohonan kode otorisasi ini? Nah, permohonan kode otorisasi ini adalah berupa sertifikat elektronik. Buat kawan pajak yang PKP yang merupakan badan pasti sudah terbiasa ya Bang ya. Nah, di sini kawan pajak itu dapat kawan pajak akses nanti secara langsung di akun Kortex wajib pajak, itu ada di menu portal saya. Nah, setelah login kemudian silakan klik nanti di bagian paling kiri ini ada menu yang namanya portal saya. Nah, di situ nanti kawan pajak silakan klik untuk mengajukan permohonan kode otorisasi DJP-nya. Nah, berarti ngajuinnya nggak harus ke KPP ya, Kak? Bisa langsung dari Bisa akun langsung, Kortex-nya. Terus kode otorisasi DJP ini juga berfungsi sebagai tanda tangan persetujuan semua Ya. dokumen perpajakan gitu ya, Benar Kak? sekali, Bang. Jadi untuk pelaporan SPT tahunan, untuk pembuatan bukti potong, untuk faktur pajak, dan dokumen permohonan lainnya.
Nah, jadi kalau untuk lokasinya lebih tepatnya nih ya Bang ya. Di sini ini kawan pajak itu nanti masuk ke menu portal saya. Kemudian dilanjutkan dengan mengklik permintaan kode otorisasi DJP. Nanti setelah kita klik itu akan muncul tabel ya, muncul tabel. Nanti di sana kawan pajak silakan mengajukan. Nanti di situ masukkanlah kawan pajak kode otorisasi, pilih menu kode otorisasi DJP, KODJP, kemudian isikanlah passphrase ataupun password yang kawan pajak akan gunakan sebagai login untuk penandatanganan dokumen dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya kawan pajak dengan menggunakan akun Cortex tentunya. Nah, untuk juga ini kawan pajak, di sini juga kawan pajak jangan lupa ketika pengajuan kode otorisasi DJP ini itu harus melakukan pengecekan status valid. Ya, pengecekan status valid kepemilikan sertifikat digital itu ada nanti di menu portal saya, kemudian klik profil, kemudian klik nomor identifikasi eksternal, kemudian digital certificate. Nah, jika statusnya ini invalid, maka di sini kawan pajak silahkan menggeser ke bagian kanan. Nanti pilih aksi, lalu klik periksa status, lalu klik menghasilkan. Nah, di sini nanti status kode otorisasi atau status kawan pajak akan sudah berubah menjadi valid tentunya. Nah, terus berarti kan udah aktivasi akun nih, terus juga udah buat kode otorisasi DJP. Selain itu, ada lagi nggak Kak yang dibutuhkan untuk lapor SPT tahunannya? Nah, ini hal yang juga paling penting buat kawan pajak di sini yang menyelenggarakan pencatatan, Bang. Nah, jadi untuk kawan pajak yang kegiatan usahanya itu adalah pekerjaan bebas ya, dan juga yang kegiatan usahanya itu adalah melaksanakan kegiatan usaha, artinya bukan wajib pajak karyawan. Nah, perlu bagi kawan pajak dengan adanya Cortex ini, kawan pajak itu harus mengajukan yang namanya bahwa kawan pajak menyelenggarakan pencatatan. Nah, di sini kawan pajak harus mengajukan permohonan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto atau kita singkat dengan sebutan NPPN. Nah, yang mana kalau di tahun-tahun sebelumnya kawan pajak tidak mengajukan, namun di tahun ini dengan adanya Cortex sudah diatur lagi, ditegaskan lagi di dalam peraturan Direktorat Jenderal Pajak di nomor 17 tahun 2025 tentang penetapan tempat terdaftar bagi wajib pajak orang pribadi dan badan. Nah, di sini kawan pajak itu harus mengajukan ya permohonan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto, yang mana kalau kawan pajak tidak mengajukan, itu nanti kawan pajak harus melakukan pembukuan dalam metode penghitungan pajak penghasilannya. Nah, jadi tidak boleh menggunakan pencatatan, tapi wajib menggunakan pembukuan jika kawan pajak lupa atau jika kawan pajak tidak melaksanakan tadi pengajuan permohonan NPPN ini. Nah, bagian terpentingnya juga nih Bang, buat kawan pajak yang merupakan wajib pajak badan yang memiliki karyawan atau juga wajib pajak orang pribadi yang memiliki karyawan atau kawan pajak yang merupakan instansi pemerintah, maka di sini kawan pajak berkewajiban pada masa Desember menerbitkan bukti potong PPh pasal 21 tahunan atau menerbitkan bukti potong 1721A1 untuk karyawan swasta dan 1721A2 untuk ASN, TNI, dan Polri. Nah, jadi wajib diterbitkan. Kenapa? Karena bukti potong ini kawan pajak akan digunakan oleh kita semua yang merupakan karyawan sebagai bahan bagi kita, dasar bagi kita untuk melaporkan SPT tahunan PPh orang pribadinya kita. Karena kalau nggak ada bukti potongnya kita nggak bisa lapor Bang. Ya kawan pajak ya. Nah, berarti kayak kita nih ya Kak, kita kan perlu bukti potong A2 ya, dari bendahara tempat kita bekerja atau kantor kita ya kan, itu untuk karyawan ataupun pegawai. Nah, untuk yang statusnya usaha atau pekerjaan bebas,
di pelaporan SPT tahunan 2025 ini udah ditegaskan tadi ya Kak, kalau wajib pajak tidak mengajukan permohonan menggunakan NPPN, maka wajib pajak menyelenggarakan pembukuan gitu ya Kak. Iya benar sekali Bang. Tapi jadi ingat ya. Kalau misalnya wajib pajak mau mengajukan permohonan NPPN sekarang, itu masih bisa atau udah terlambat Kak atau gimana? Nah, jadi di dalam diatur di dalam Per 17 tahun 2025 tadi ya Bang ya, bahwa wajib pajak masih diberikan waktu nih Bang. Jadi belum terlambat. Jadi batas waktu penyampaian permohonan menggunakan NPPN ini itu sampai dengan 31 Desember 2025. Jadi kurang lebih sebulan lagi ya Bang. Sebulan lagi. Nah, jadi bagi kawan pajak yang punya orang tua ya, atau punya teman atau punya keluarga yang merupakan usahawan, nah segera diberitahu informasi ini agar segera mengajukan permohonan menggunakan NPPN ini. Nah, jadi nggak perlu khawatir lagi ya Kak ya. Nah, caranya itu gimana Kak? Apakah dari akun Kortex atau bisa ke manual KPP? Gitu ya, manual. ke KPP ya. Tapi kita kan gak usah repot-repot dong Bang ya. Nah kawan pajak, maka kalau kawan pajak tadi sudah lakukan aktivasi akun Kortex, kemudian juga sudah mengajukan kode otorisasi DJP terkait penandatanganannya. Nah untuk pengajuan NPPN ini, itu kawan pajak bisa lakukan pengajuannya secara mandiri. Nanti di akun Kortexnya kawan pajak itu ada di menu layanan mandiri. Nanti kawan pajak buka menu layanan mandiri, kemudian klik layanan administrasi. Nanti di layanan administrasi silakan pilih layanannya berupa AS.04 tanda hubung 01. Ya, di sini di AS0401 ini di situ nanti pemberitahuan penggunaan NPPN. Jadi untuk permohonannya itu bisa diajukan secara mandiri melalui akun Kortex. Jadi di rumah bisa lakukan tentunya. Nggak harus datang ya Kak, dan Tidak berarti harus datang. 24 jam juga ya. Iya, Yang penting ada koneksi internet. Yang penting ada internetnya dong. Nah, jadi nggak perlu khawatir lagi ya kan Kak, kalau misalnya ada kawan pajak yang belum mengajukan NPPN untuk tahun 2025. Karena ada perpanjangan sampai dengan 31 Desember 2025 ini. Nah, itu tadi sudah disampaikan oleh Bang Fajar ya, kawan pajak ya, poin-poin penting yang harus kawan pajak ingat pada kegiatan IG Live maupun podcast pajak kita pada sore hari ini, yaitu bahwa kawan pajak harus segera melakukan pengajuan aktivasi akun Kortex, kemudian membuat kode otorisasi DJP, kemudian bagi kawan pajak yang merupakan usahawan atau kegiatan usahanya adalah pekerjaan bebas, segera ajukan permohonan penggunaan norma penghitungan pajak dengan NPPN tadi ya. Nah, seru sekali ya kawan pajak soal materi kita di siaran kali ini. Nah, terus udah nggak terasa nih Kak, kita udah di akhir acara. Sebagai pertanyaan penutup nih Kak, ada nggak pesan yang mau disampaikan untuk kawan pajak? Pesan pentingnya tadi kode otorisasi ya kawan pajak, aktivasi akun Kortex dulu baru buat kode otorisasi. Kemudian juga kawan pajak, buat kawan pajak yang merupakan bendahara ataupun instansi pemerintah, kawan pajak yang merupakan wajib pajak badan ataupun orang pribadi yang memiliki karyawan, ingat untuk segera ya menerbitkan bukti potong 1721A1 untuk pegawai swasta dan 1721A2 untuk pegawai negeri ASN TNI Polri pada masa pajak Desember 2025. Nah, kawan pajak, dalam hal kawan pajak membutuhkan informasi perpajakan yang lebih lanjut, silahkan berkonsultasi langsung ke kami, boleh datang langsung ke sini ke loket helpdesk KPP Pratama Kisaran. Nah, kawan pajak juga nggak perlu sungkan nih untuk datang ke sini ya, untuk berkonsultasi soal perpajakannya, karena semua layanan perpajakan yang kami berikan itu tidak dipungut biaya sepeser pun.
ya kan Kak? Gratis ya. Gratis. Oke, terima kasih Kak Purnama untuk informasi yang disampaikan Terima kasih, sore Bang ini. Fajar. Ya. Tentunya sangat bermanfaat. Semoga dapat menambah wawasan perpajakan kawan pajak untuk lebih dekat dengan pajak. Nah, bagi kawan pajak yang ingin mengetahui informasi terupdate perpajakan, pastikan kawan pajak follow akun media sosial KPP Pratama Kisaran untuk Instagram di @pajakkisaran. Dan channel YouTube kami juga ada, dia sama @pajakkisaran. Kawan pajak juga bisa konsultasi melalui DM di akun media sosial kami. Mungkin ada yang bertanya nih, enggak Kak, di IG Live? Enggak ada ya? Oh, berarti kawan pajak paham Paham semua ya? Terima Atau kasih mungkin nih, kawan sungkan pajak. atau malu kali ya? Nanti DM aja ya kawan pajak boleh. ya. Oke, kalau begitu sekian untuk siaran langsung Instagram dan podcast Pajak Kisaran. Mohon maaf bila terdapat kalimat ataupun kata yang kurang berkenan. Kita tutup dengan Pajak Kuat Indonesia Maju. Terima kasih kawan pajak. Dadah.